Zaman praaksara dibagi berdasarkan kategori mata pencaharian. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau disebut budaya Paleolitik. Kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau disebut budaya Mesolitik. Ketiga, masa bercocok tanam atau disebut budaya Neolitik. 4. Masa bercocok tanam tingkat lanjut atau disebut budaya Megalitik. Terakhir, 5. Masa perundagian atau zaman logam. Budaya Paleolitik atau budaya batu tua. Makanan manusia purba pada masa ini bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Karena berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup, kehidupan manusia purba Indonesia pada masa ini bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti gerak binatang buruan serta sumber air. Hasil budaya Paleolitik masih kasar dan sangat sederhana. Di antaranya ada kapak perimbas, alat serpih atau flakes, dan alat tulang. Budaya Mesolitik atau budaya batu tengah. Pada masa ini, manusia purba mengenal pembagian kerja. Laki-laki berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan kecil, memasak atau memelihara api, dan membimbing anak. Hal itu jugalah yang membuat mereka mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap atau disebut semi-sedenter. Tempat tinggal mereka adalah gua-gua yang sudah tersedia di alam. Selain gua, mereka juga bertempat tinggal di tepi pantai. Pada masa Mesolitik ini pula, manusia purba untuk pertama kalinya mengenal api. Dan di tahap akhir masa ini, mereka telah mengenal cara bercocok tanam yang sangat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah menurut kondisi kesuburan tanah. Hutan yang dijadikan tanah pertanian dibakar terlebih dahulu dan dibersihkan atau disebut slash and burn. Hasil budaya Mesolitik diantaranya kejongen modinger atau disebut sampah dapur berupa tumpukan kerang yang menggunung. Kedua, serpih bilah atau flakes. 3, alat tulang atau pebble. Dan keempat, kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Budaya Neolitik atau budaya batu muda. Manusia purba yang tadinya food gathering, berburu dan mengumpulkan makanan, ditinggalkan, mulai beralih ke food producing atau menghasilkan makanan sendiri. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon dan belukar atau disebut slash and burn. Pada masa ini, manusia purba sudah tinggal menetap atau disebut sedenter. Mereka juga sudah mengenal gotong royong, menebang hutan, membakar semak belukar, menabur benih, memetik hasil pertanian, membuat gerabah, dan kegiatan tukar-menukar, berburu dan menangkap ikan dilakukan secara gotong royong. Hasil budaya Neolitik adalah 1. Beliung persegi, 2. Kapak lonjong, 3. Alat-alat obsidian, 4. Mata panah, 5. Gerabah, dan perhiasan. Hal penting lain yang terjadi pada masa ini adalah berkembangnya sistem kepercayaan yang disebut animisme dan dinamisme.
Animisme adalah percaya kepada roh, kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik hidup maupun mati, seperti kawasan tertentu, gunung, laut, sungai, gua, pohon, dan batu, memiliki roh. Manusia mesti berhubungan baik atau menghormati roh-roh itu dengan cara melakukan acara pemujaan atau memberikan sesaji. 2. Dinamisme. Dinamisme adalah percaya bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki daya atau kekuatan gaib, di mana mereka mempercayai bahwa benda-benda tersebut mampu memberikan manfaat ataupun mara bahaya bagi manusia. Benda-benda yang dianggap suci ini seperti pusaka, lambang kerajaan, tombak, keris, dan gamelan. Budaya megalitik atau disebut budaya batu besar. Pada masa ini, tradisi bercocok tanam atau food producing semakin berkembang. Yang menjadi khas pada masa ini adalah alat-alat budaya terbuat dari batu yang berukuran besar. Hasil budaya megalitik diantaranya menhir. Menhir adalah tugu atau batu yang tegak dan sengaja ditempatkan di suatu tempat untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Punden berundak. Punden berundak merupakan bangunan yang disusun secara bertingkat-tingkat yang dimaksudkan untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kubur batu. Kubur batu berbentuk mirip dengan bangunan kuburan seperti yang dapat kita lihat saat ini. Namun, umumnya tersusun dari batu yang terdiri atas 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Dolmen. Dolmen adalah meja batu yang biasa dibuat untuk meletakkan sesaji untuk roh nenek moyang. Yang terakhir, masa perundagian atau zaman logam. Masa perundagian ini disebut juga zaman logam karena pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat dari logam. Adapun orang-orang yang membuatnya disebut kaum undagi, yaitu golongan yang terampil atau ahli untuk melakukan pekerjaan tangan. Adanya alat-alat dari logam menjadi ciri khas zaman ini. Hasil budaya masa perundagian atau zaman logam diantaranya ada nekara, moko, kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, gelang dan cincin perunggu, dan lain-lain.